ketika ada sebuah cerita, Islam akan membenarkan kabar dan cerita itu. Ini menggunakan teori as-sahih, hadis sahih. Syaratnya ada 5, Mas. 1. Al-awwal, ittisalus sanad, ay isnadi dzalikal matni bi ayyakuna qad rawahu kullu rajulin min rijalihi an syaikhihi min awwalis sanadi ila akhirih. Pertama adalah ketersambungan mata rantai cerita itu. Contoh, ada orang mengatakan, ada cerita malin kundang dikutuk jadi batu. Kamu tahu dari siapa? Saya tahu dari kakek saya. Kakeknya tahu dari siapa? Kakeknya tahu dari kakeknya terus. Atau istilahnya dalam Yahudi itu torah lisan. Dari lisan ke lisan ini benar-benar ada orangnya. Tidak boleh fiksi, apalagi fiktif. Tidak boleh. Nah, orangnya harus ada beneran. Nah, syaratnya 1 ya. Yang kedua, adalatur rawi. Yang menceritakan harus orang yang adil. Maksudnya, wal adalatu malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Dia memiliki kepribadian yang selalu bertakwa dan tidak ahli maksiat, tidak ahli dosa. Harus orang yang baik yang menceritakan semuanya. Dari pencerita pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, harus semuanya orang yang baik. Gak boleh ada orang yang suka bohong, orang yang ahli maksiat, gak boleh. Ketiga, tamamu dhabtir rawi. Orangnya itu cerdas, cekatan. Kecerdasannya di atas rata-rata. Ketiga. Semuanya dari orang yang pengabar pertama, pengabar kedua, terus sampai orang yang menyaksikan. Ketiga, tadi itu ya. Keempat, khuluwuhu minasyudzudz. Ay la yukhalifu dzalika thiqah man huwa arjahu minhu minar ruwat. Tidak boleh ada bertentangan antara satu yang mengabarkan dengan mengabarkan yang lain. Tidak boleh ada bertentangan. Satu bilang A, satunya bilang B. Tidak boleh. Harus rata semuanya, harus sama. Kelima, terakhir, khuluwuhu minal illah, ay la takunu fihi illat. Dalam mengabarkan itu tidak ada sesuatu yang mencurigakan, tidak ada illat. Harus selamat dari perkara yang tidak masuk akal, seumpama. Nah, harus ilat. Kalau kelima-limanya ini dipenuhi syaratnya, maka kabar itu dibenarkan oleh umat Islam. Tapi kalau satu saja tidak terpenuhi, contoh, ada pertentangan antara beberapa orang yang menceritakan, atau salah satu orang yang menceritakan itu ada yang nggak cerdas, suka pelupa orangnya, atau ada satu saja orangnya suka pembohong, atau sanadnya tidak nyambung, maka kalau satu saja tidak terpenuhi, maka itu namanya hadis dhaif, lemah, tidak boleh diterima. Kalau semuanya ada, namanya maudhu, cerita palsu. Sekarang kita lihat Bible. Bible ada nggak syarat pertama ini? Nggak ada. Syarat kedua, nggak ada. Syarat ketiga, nggak ada. Syarat keempat, nggak ada. Syarat kelima juga nggak ada. Berarti kalau dalam Islam, Bible itu maudhu, cerita palsu. Ini ilmu kabar ya, ilmu kabar dari Islam. Gitu Mas, gak suka. Lanjut. Yang tadi ini kan 50.000 tahun nih bro. Si Jibril kan ya, Jibril datang nih, ketemu si Nabi Isa nih. Ya kan dia balik lagi dong 50.000 tahun lagi buat Kok bahas masalah tadi lagi sih? Bosen. Pindah topik lah. Enggak belum. Aku bingungnya gini. Berapa jarak antara Nabi Isa ini ke Nabi Muhammad ini? Jaraknya berapa jauh? Apakah ada 50.000 tahun atau 200.000 tahun dari Nabi Isa ke si Nabi Muhammad? Karena yang dibutuhkan 50.000 tahun kan setiap perjalanan naik dan turun. Sekali naik 50, turun 50. Saya kan sudah bilang, itu nanti di hari kiamat. Sudah, selesai. Ini kan belum kiamat. Imannya aja. Kan Nabi Isa kan bukan hari. Loh, Isra Mi'raj kan belum hari kiamat. Kan kejadiannya yang 50.000 tahun nanti di hari kiamat itu. Gimana sih? Kan nggak ada tulisannya hari kiamat, bro. Loh, kamu kalau bertanya Islam, kalau kamu tidak mau penafsiran para ulama, ya gak usah nanya. Itu keimanan kita. Kita pakai ulama. Ya kalau Bible kan pakai tafsiran pribadi. Beda sama kita.
Nanti Tapi kalau Pak perjanjian Ustadz, itu pakai apa Pak? mengenai pertanyaan saya tadi Pak Ustadz, bentar Bang, Tapi bentar. kalau udah kiamat, dunia kan udah hancur Pak. Bagaimana itu Pak? Loh, itu kan hari kiamat, bukan di dunia. Memang bukan bahas dunia itu, Petra. Gimana sih Petra ini? Tapi Pak Ustadz, ini yang mengenai pertanyaan saya tadi mengenai syarat-syarat yang agar bisa masuk ke dalam Al-Quran tadi kan ada Pak Ustadz bilang nih kan. Hmm. Nah, jadi kan di dalam yang tadi Isra Mi'raj itu kan kurang di dalam ada, kalau nggak salah saya pernah mendengarkan Rasulullah kan pernah meminta Allah untuk membelah bulan, betul nggak ya? Mana ada kayak gitu, ndak ada. Tapi kalau Mana sih? tapi setelah dicek oleh NASA ya tidak terbelah seluruhnya. Dan Kamu hanya itu percaya sama kejadian. NASA? Kamu percaya sama NASA? Kalau Ya, kamu percaya percaya sih. sama kalau kamu percaya sama NASA harus konsisten ya. Jadi kalau ketika NASA membenarkan Islam kamu harus terima, gimana? Iya. Nggak ada Apa bro, ya? NASA itu mah NASA itu antek-anteknya apa sih? Dajjal, antikris. Nah, kan? Itu anteknya mereka. Dibilang bulan terbulah lah. Nah kan, Iya, gimana? Kamu mau percaya apa enggak sama Iya, NASA? loh. Kagak Mas Tong. Kan yang saya tanya kan tadi makanya kan Pak Ustadz bilang kan ada 5 syarat. Sedangkan setelah dicek, diteliti oleh penemuan, bulan itu tidak pernah sejarahnya terbelah. Cuman ada Nah, beberapa kamu bulan. percaya kepada penemuan berarti sekarang. Standar kamu penemuan. Kalau Islam penemuan banyak yang membenarkan Islam, kamu harus terima ya. Ya pasti dong, kan sudah jelas ada datanya. Oke, sekarang begini. Kamu bisa membenarkan penemuan itu lantas dasar apa? Ya dasar penelitian mereka kan. Oke, sampean pernah lihat gak mereka meneliti menggunakan apa? Ya nggak pernah sih, tapi kan media mereka kan ada mengatakan sesuatu. Itulah. Itu bedanya Islam sama Kristen, Mas. Kalau Islam itu, contoh, sampean mau membahas membelah bulan. Di dalam Al-Quran dijelaskan, iqtarobalis sa'ah. Iqtarobatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yakulu sihrum mustamir. Ketika di dalam surah Al-Qamar ayat 1 dan 2 dikatakan, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan, dan jika mereka orang-orang musyrik melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menampakkan mukjizat, orang kafir itu akan mengatakan, wah ini sihir ini, wah ini bohong ini, wah ini begini, itu pasti itu. Nah, sedangkan dalam Islam kan tadi sudah saya sampaikan, ada 5 syarat ketika sebuah kabar itu bisa dibenarkan. Ada 5 syarat tadi. Jadi kalau kita tidak berpatokan kepada ilmuwan, Mas, tapi ada ilmu yang membenarkan, ada ilmuwan yang membenarkan itu ada. Cuma kita itu tidak mengatakan bahwa kita berpatokan kepada ilmuwan. Oh tidak, kalau kita, Mas, kita cek dulu ilmuwannya ini orang ahli maksiat atau orang yang suka bohong sesuai dengan 5 syarat tadi. Kalau sampean percaya NASA, ternyata setelah baru abad belakangan ini, baru tahun-tahun belakangan ini terbukti NASA berbohong pernah nyampe ke bulan. Kalau bayangkan ya, NASA berani berbohong, dia mengatakan telah sampai ke bulan, ternyata selama ini kita dibohongi oleh NASA, dan itu terbukti dan dibongkar oleh orang NASA sendiri yang keluar dari komunitas tersebut. Bagaimana kita akan percaya kepada kabar yang dikabarkan oleh orang yang bohong gitu loh? Pak Ustadz, takutnya pemberitaan pembela bulan itu yang bohong Pak Ustadz. Makanya Pak Ustadz. kalau Kristen punya nggak syarat seperti tadi itu? Enggak, saya jadi gini. Nggak nih. punya Saya ya, takut nggak punya gini. kan? Nggak punya. Saya takut
Makanya kalau kita itu tidak berpatokan kepada para peneliti karena para peneliti itu baru tahu belakangan. Contoh, kalau kita mau membahas tentang teori Big Bang itu dibenarkan dalam Al-Qur'an oleh para peneliti sekarang. Tapi kita tidak apa ya, tidak lalu bangga gitu ada yang membenarkan Oda, kita biasa saja, kita punya standar sendiri. Ada. Sekarang saya tanya, gimana kalau saya tanya balik sekarang dalam Bible, oke? Lalu setelah bulan itu terbelah, bagaimana jadinya Pak Ustaz? Sekarang saya tanya balik, coba sekarang ya. Saya belum selesai nih. Tunggu dulu, nih, kamu kan ilmuannya takut kalau gimana ditanya nih? balik. Ya, Enggak, saya nggak takut. Tunggu, saya mau tahu yang ini nih. Nah, Yang ini tunggu nih, dulu, yang tunggu ini, dulu, yang- tunggu yang dulu, tunggu dulu. tercipta Saya mau aja tanya kucing balik, kamu gimana? takut mau ditanya balik Apakah sekarang? benar kalau kucing itu tercipta dari bersinnya singa? Ketika Elia naik ke atas surga, ya ketika Elia naik ke atas surga, ada nggak bukti fakta sejarah atau kredibilitas yang mengabarkan bahwa dia benar-benar naik ke surga? Monggo, dijawab. Bro, kalau masalah naik ke surga, saya juga tanya. Nah, waktu Isa Loh, naik ke surga, ditanya nanya balik ini dari tadi kamu nanya semua, Enggak. saya jawab loh. Ini kan Sekarang bukan saya tanya, ilmiah, ketika bro. Elia Kalau ilmiah naik gini. ke surga, berikan kepada saya kredibilitas tentang cerita kebenaran tersebut. Monggo. sama waktu Isa naik ke surga, jawab, ceritanya jawab. dari mana, Pak? Dari Ayo, mana jawab, kisahnya jawab. si Isa ini naik ke surga itu dari mana? Nah, kisahnya? ayo jawab, ayo. Kalau itu kan ada tertulis semua, ada saksi Saya matanya di situ. tidak mau mengatakan Elia itu tertulis. ada. Saya minta kredibilitas cerita itu dibenarkan oleh siapa? Monggo. Kalian kan sering kan meminta saksi kan? Siapa saksinya? Pertama yang saya tanyakan nih. Siapa saksinya Elia naik ke surga? Monggo. Semua juga saya tanya, di mana saksinya? Ayo Muhammad jawab dapat dulu. Itu. Ayo jawab dulu. Nabi Muhammad ini dapat apa? Jawab Dapat dulu. ilham gitu. Ayo jawab dulu. Nggak bisa, Bang. Ustaz, Elia Ini kan nggak pertanyaan yang kembali sia-sia, ke dunia, Bang. Ustaz. Ini kan Coba, ironisnya siapa Muhammad kembali ke saksinya? dunia. Karena itu ditulis loh. Kalau itu ditulis tahu dari siapa? Kalau bukan dari saksi yang pertama. Sekarang saya nanya, siapa saksi pertama yang menyaksikan bahwa Elia itu naik ke atas surga? Jawab. Elia Ini itu keimanan Anda ya. Tadi kita menjelaskan secara detail dengan referensi yang jelas, asli Belum, made Pak. in Islam Saya belum. referensinya. Saya belum, Pak. Saya belum. Ini saya mau Ayo tahu jawab. nih gimana. Kalau tidak dijawab, saya Gimana? tidak akan pernah menjawab pertanyaan Anda. Ingat ya, kalau tidak dijawab, saya tidak akan jawab pertanyaan Anda. Saksinya jelas, Pak. Itu kan ada tertulis di dalam Alkitab. Ya. Gimana? Ya, coba. Ayatnya di mana? Ayatnya di Kan mana? ada tertulis di dalam ada, Pak. Baca Mana aja. ayatnya? Di Ayatnya mana? buka Di aja mana di dalam Alkitab. Dari Kan kejadian ada sampai tertulis wahyu. semua Sampai kisahnya. kiamat bacanya, Bro. Kalau kejadian sampai wahyu dibaca semua, Bro. Bukan nih, saya bukain ya. Coba sebutin Di sini ayatnya gantian mana saya, ya. saksinya yang menyaksikan bahwa Elia naik ke atas surga mana? Elisa lah, muridnya itu si Elisa. Mana? Iya, mana itu? Ayatnya mana? Coba. Tunggu, saya bukain dulu bentar. Aduh, bahaya deh. Coba. Kalau ini tidak bisa Anda buktikan, berarti saya anggap Bible itu bohong semua isinya. Tahu dari siapa kalau bukan dari saksi pertama yang melihat? Yuk, saya tunggu sampai saya ulang tahun. Monggo. Samaria dari kok tunggu sampai ulang tahun nggak ada lah, bentar. Elia naik ke surga. 2 Raja-Raja 2 ayat 1. Oke. Dibaca di situ semua. Lalu ada pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil oleh Tuhan terangkat ke surga?" Lalu
Elisa melihat itu maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggut pakaian dan dikoyakan menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutlah jubah Elia yang telah terjatuh. Kan Elisa di situ. Juga ada Mana beberapa. bro baca? Kamu baca Itu. Indonesia tidak paham. Ayat berapa? Ayat Dua berapa? Raja-Raja Ayo. 2. Dari Dua 1 aja Raja-Raja baca 2. sampai 11 nih. Ya. Ini ya, Ayat ini 12 ya. dikatakan gini. Yo. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia. Ini di ayat terus. 11 ya. Sedang Ya, mereka ya, berjalan terus sambil berkata-kata, tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam badai. Lalu ketika si Elisa nih muridnya melihat itu, maka berteriaklah ia. Bapakku, Bapakku, kereta Israel, orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya. Iya, benar kan? Ada Elia, ada Elisa. Elia yang naik, Elisa yang melihat. Terus Bapakku, terus Bapakku, ayatnya. kereta Israel. Sudah dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, ia berjalan dan pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu. Dipukulkan ke atas air itu sampai berseru, di mana Tuhan Allah Elia. Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini, lalu menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Itu kan Elisa yang melihat Mana sendiri. penyaksian ketika naik ke surganya mana? Itu Elisa Di ayat berapanya? Coba dari ayat coba, 11, ayat 11. Ayat 11 Ayat ini 11. ya. Saya baca ya. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ya, ini Nah, sudah keduanya terpisah siapa? keduanya ya. Ingat ya, sudah terpisah keduanya ini ya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ya. Nah, berarti gak ada yang Lalu ke-12. menyaksikan. Terus ke-12, 12 dibaca. Nah, ini kan sudah terpisah. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia. Melihat apanya? Melihat ada angin Ya. badainya, bro. Ia melihat Elia naik ke surga lah. Mana ada, penafsir mana Alkitab yang mengatakan Elisa melihat? Gak ada, Kan bro. Gimana? Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Ini berarti dia sedang melihat apa? Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Bukan melihat Elia naik ke surga. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan digoyahkannya menjadi 2 koyakan. Ya. Elisa dipisahkan oleh apa? Oleh datangnya kereta api dengan berkuda, ya, kereta api dengan kuda berapi memisahkan Jadi keduanya. ketika Jadi ayat ke-12. Elisa itu melihat apa? Elisa melihat itu apa coba? Nah itu setelahnya itu, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Iya, dia itu melihat yang apa di situ? dilihat. Coba. Ke atasnya gak Dia ada, melihat apa? bro. Yang Dia saya kan tanyakan melihat itu apa? ketika naik ke atasnya itu ada nggak? Nah, kan di sini dituliskan dia Itu melihat sudah itu. berbisa Ya loh. sudah. Itu sudah melihat berbisa loh. itu. Jadi begini, bro, Enggak. ceritanya ini ya. Ketika ada kereta, ya anggaplah ini sebenarnya saya tidak percaya, ini dongeng. Nah, Ya udah dongeng, ketika ya udah. ketika ada kereta, ya kereta dengan kuda berapi memisahkan keduanya nih. Nah, lalu naiklah Elia ke surga, langsung ini naik ke surga. Ya. Kan setelah dipisahkan langsung naik ke surga. Nah, saat itu Elisa itu melihat, maka berteriaklah ia, melihat Dia apa melihat maksudnya? Kereta Dia Israel melihat Elia dan naik ke surga orang-orangnya. lah. Ya, enggak lah, mana ada pemahaman ini, baca Indonesia aja kamu udah bisa gitu loh. Baca dong. Ini ayat selanjutnya, lalu Elia naiklah Elia ke surga dalam angin kalian. badai. Ketika Elisa, terus ayat Sudahlah, ke-12, ketika jangan Elisa pura-pura lah. Jangan pura-pura. Saya itu kalau bertanya sesuatu. berarti melihat itu sudah apa? saya Ya melihat pikirkan. Elia naik ke dalam. Enggak. Itu sudah Aduh, dipisahkan capek nih, bro. keduanya. Bro, baca yang benar. Lalu naik. Oke, terserah kamu. Kalau yang saya bilang ini kan jelas ayatnya. Ketika Elisa melihat itu, ya melihat apa? Ya dia naik ke surga dalam angin badai. Ayat sebelumnya selesai. Ya,
Kenapa bingung? mana Masa bahasa ada Indonesia kayak nggak ngerti gitu. sih, bro? Atau gini aja sudah, pakai penguat ya. Kalau Oke. yang Anda pahami itu benar, Saya coba ada tanya nggak penguatnya? sekarang yang tadi. Saya minta penguat Di dulu. mana? Karena kamu baca Indonesianya Apa aja nggak gini, paham gini, itu. gini. Coba ada nggak penguatnya kamu itu? Nanti Bahwa udah. apa yang Anda pahami itu benar. Coba. Enggak, saya sudah jawab ini. Ayatnya Ya sudah enggak lah, enak Enggak, aja. udah tertulis di Ya sini enggak sudah lah, mau nggak apa? bisa. Kalau kamu nggak paham bahasa Indonesianya aja kamu nggak paham gitu. Elia. Saya itu sudah Kok nggak baca paham tafsirnya, sih? bro. Bro, saya itu pembaca tafsir-tafsirnya itu loh. Jadi semuanya ada yang mengatakan Elia itu Ngeri. ada saksinya. Membaca tafsir nih. Loh, saya tuh baca Matthew Ya, Henry, terserah kalau baca Yerusalem. Iya, kalau enggak gini-gini, kalau kamu mau ya baca, ikutin aja. Tafsirnya ada berapa banyak coba? Ada berapa banyak yang berbicara tafsir yang berbeda atau sama semua atau gimana? Kalau Anda menanyakan kepada saya, ya saya jawab sesuai dengan apa yang tertulis. Dan yang tertulis Elisa melihat itu udah selesai. Udah selesai. Sekarang giliran Mana saya. ada omongan itu dipisahkan Di mana kedua. buktinya? Kalau bisa melihat. Enggak lah. Enggak, di mana Ngawur kamu buktinya itu. DNA kucing? Gini dengar dulu. Nggak Di bisa mana lah. sejarahnya Enak aja. kucing itu tercipta dari bersinnya singa? Ayo. Itu hadis mursal, hadis do'if itu. Pret. Kalau hadis do'if nggak Waduh, usah yang dipakai, ngaco bro. doif. Itu hadis mursal Enggak ada karena itu. terpotong, nggak sanadnya nggak nyambung itu. Coba Itu lihat, kan itu kisah cerita tentang Nuh. Iya, saya Itu tahu. kisah nabi-nabi loh, kisah Iya, saya nabi. tahu. Masa kamu kan yang kamu pakai kan itu kisah 25 nabi itu yang biasa Kamu tahu nggak dibaca-baca. hadis Masa mursal itu itu apa? palsu, Bro? Hadis mursal Masa itu tahu apa? palsu, Bro? Berarti Anda Saya tanya. nggak Hadis- apa yang Anda Hadis mursal pelajari kamu tahu nggak apa hadis mursal? nggak tahu. Coba sebutkan aja coba. Itulah ya. Kamu bertanya aja gak bisa gitu loh, bro. Tadi giliran saya bertanya, kamu cuma menjawab bahasa Indonesianya dengan cara memperkosa ayatnya kan gitu. Nggak ada perkosa, Bro. Sih tanya di mana Sekarang DNA-nya gini atau aja. gitu. Tunjukkan kepada DNA saya kucing sama satu singa saja ahli gitu. tafsir, satu saja tafsir Bible yang mendukung pemahaman kamu tadi. Coba. Enggak, tadi saya jadi takut gini, Bro. Saya takut bersin nanti keluar kucing juga lagi. Ya, kan memang Kristen kalau gak hadis do'if gak bisa, bro. Mereka itu bertanya gak bisa kalau bukan hadis do'if. Oh, itu doif ya, doif. Iya. Kok bisa dipakai kisah Nabi Nuh? Berarti kisah Nabi Nuh itu nggak ada ya? Yang make itu siapa? Kamu nggak mempercaya kisah Nabi Nuh ya berarti? Loh, kalau ceritanya do'if udah kita pakai lah. Kisah Nabi loh. Bagaimana sih? Apa semua dibuang kisah-kisah Nabi? Saya kan di awal sudah Itu doif menjelaskan. beneran, Bro. Makanya kalau orang ngomong itu kupingnya taruh di depan, bro. Saya sudah menjelaskan kriteria Singa, Islam bersin. ya, kriteria Islam itu dalam membenarkan sebuah kabar itu syaratnya ada 5. Satu saja tidak terpenuhi syarat itu, maka tidak diterima. Makanya saya kalau menjelaskan di awal itu dicatat kupingnya taruh di depan. Gitu. Ini surat Hud loh, Bro. Kita nggak sama seperti Kristen, bro. Hanya mengandalkan beberapa manuskrip yang nggak ketemu siapa penulisnya lalu bangga gitu. Enggak kalau kita. Satu manuskrip pun, tapi itu jelas, itu lebih baik daripada ribuan manuskrip tapi nggak ketemu siapa penulisnya. Islam seperti itu. Paham kan? Sampai Ini sini. dikatakan, Kenapa Islam ya. itu mengatakan bahwa Bible itu kalau dibandingkan dengan hadis, Bible itu setingkat dengan hadis maudhu. Hadis palsu kalau kita mau bandingkan. Kenapa saya membandingkan dengan hadis maudhu? Sanadnya ada. Ketentuan adil rawinya ada. Kecerdasan pengabarnya ada syaratnya. Kemudian semuanya banyak yang bertentangan. Yang kelima terakhir banyak terjadi ilat. Apa yang mau dibandingkan dari Bible kalau di Islam? Tidak ada setingkat hadis Coba. maudhu Bible itu. Buktinya kamu nanya tentang bersinnya singa jadi kucing, itu kamu gak paham itu ternyata. Ketika saya mengatakan itu adalah hadis mursal, kan langsung pelangap-pelungu kamu apa hadis mursal itu kan begitu. Bukan, saya kan baca dari kisah nabi-nabi, kan saya mau belajar tentang Nah, nabi. itulah makanya saya terangkan di awal. Kenapa saya terangkan di awal 5 syarat
ketika mengabarkan sesuatu atau bercerita, baru akan Islam menerima cerita itu, kabar itu, kalau memenuhi 5 syarat. Satu saja tidak terpenuhi, maka no. Islam tidak akan menerima itu. Sedangkan kamu, ketika saya tanyakan barusan sedikit kan, padahal saya bertanyakan, coba tunjukkan kepada saya ahli tafsir di dalam Bible yang memperkuat jawaban kamu. Kamu gak akan bisa sampai hari kiamat itu. Itu Elisa tadi. Sudah dijawab tadi. Nih, Kalau saya tanya lagi ya. sebagai orang Indonesia, Ketika saya naik sebagai kereta orang dia, Indonesia makanya memahaminya dia itu, lihat lagi, Elisa gitu, itu ya, Elisa itu sudah dipisahkan dengan kereta. Jadi yang diceritakan kepada ayahnya itu adalah keretanya. Kenapa? Karena ketika dipisahkan oleh kereta, saat itu yang dilihat oleh Elisa adalah keretanya, dia itu pergi. Dan saat itu Elia naik ke sorga, Elisa sudah ada, bro. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya itu baca tafsiran Matthew Henry, Nih, saya itu baca nih, tafsiran bentar. Yerusalem. Saya baca dulu ya, sejarah kucing dalam Islam. Nah, kan Hadis dibalikan dalam ke kitab Islam lagi Hayatul kan. Hayawan Al-Kubro. Nah, ini kan jelas nih, berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam. Ya kan? Dikatakan seperti ini, bro. Lalu Nabi Nuh minta pertolongan Allah. Kemudian singa dilanda penyakit demam. Akhirnya singa menggigil kedinginan. Konon penyakit demam ini adalah pertama kali di dunia zaman Nuh. Nah, konon ya, konon ya. Kemudian beberapa Dari hari siapa ini, itu? Konon itu dari siapa itu? Konon itu. kemudian Harus jelas. tunggu dulu. Tunggu dulu, Kemudian konon itu beberapa dari hari siapa? kemudian, Kalau konon itu udah ada bisa lagi dijelaskan, kaum- nggak diterima. Berarti sanatnya nggak cambung. Sedangkan di dalam Nih. Islam minimal sanatnya harus tertulis. Dari siapa harus jelas. Contoh, hadis Sahih Bukhari yang pertama, an Amiril Mukminin Abi Hafiz Umar bin Al-Khattab radhiyallahu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal Saya a'malu cari binniyati dulu. wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu Bukhari wa Muslim. Harus jelas riwayatnya dari siapa. Kalau cuma konon katanya enggak diterima lah. Mana Oke, ada oke, konon katanya langsung diterima. berarti ini Kan sama palsu aja ya. sama cerita maling kundang kalau begitu. Berarti ini cerita Nabi ini adalah cerita palsu. Ya terserah Oke, kamu. berarti kita hapus- Terserah kamu. kita hapus Apalagi kisah kamu Nabi tidak Nuh paham ini. kitab Hayawan Al-Kubro itu kitab Ustaz. untuk apa? Coba saya tanya dulu. Kitab Al-Hayawan Al-Kubro itu kitab untuk apa, bro? Enggak tahu, Coba bro, itu. dijawab. Untuk Nah, apa itu? kan nggak tahu, Sebutkan, saya kan? nggak ngerti. Karena Nah, Anda ahli hadis, coba. itulah bro. Anda ahli hadis. Itulah. Siap. Coba ada Kitabnya aja pertanyaan kamu nggak tahu, lagi nih. bro. Berarti Terus Pak Ustadz, kisah izin keluar ya, kisahnya si ngantuk. Hostnya Musa ini takut ini. ketiduran hostnya ini. Host. Ya. Izin keluar ya Pak Ustadz ya. Oh iya, saya juga mau tahajud dulu. Oh ya. Iya, udah ngantuk-ngantuk. Makasih ya. Satu lagi Siap, bentar, siap, yang si Musa Tunggu dulu, ini ya, si hostnya Musa, ini, hostnya ya kan? ketiduran Bajunya nggak nih? dibokap. Host. Halo, Mas Daman. Musa Waduh, Mas Daman malah ditinggal sama Mas Daman ini. ini Halo? batu bawa kabur bajunya. Aduh, sudahlah bro. Percuma ngomong sama kamu, bukan kelas saya kamu. Sudahlah, besok kamu boleh nanya lagi ke saya. Gampang lah. Setiap hari saya live kok. Kalau keimanan Islam itu ditanyain dari A sampai Z, kita punya referensi, bro. Jadi kalau Anda mau nanya tafsir, mau nanya apapun ada referensinya. Pak Ustaz, ketika Allah kan menyuruh malaikat sujud kepada Adam. Pak Ustaz, Mas Petras, ini Ya. kita fokus ke hostnya dulu. Hostnya ini mungkin Mas Song turun dulu, besok kita ketemu lagi karena hostnya ketiduran ini kayaknya ini. Ini Sofi nih kayaknya nih. ya.
Ya, mungkin Jangan teman-teman dong. Kristen, monggo saya persilahkan turun Oh, dulu. ini sohih loh bro, Biar- sohih Ya, besok aja ya. Besok An-Nabawi. aja. Besok aja, Mas Ong, besok aja. Ya udah, oke, makasih Siap. Mas Ustadz Najah. Siap. Tapi ngomong-ngomong sekarang apa malam Jumat ya? Ini repot kan? Ini Mas Ong sama Mas Petra, saya persilahkan turun dulu. Saya mau nelpon Mas Daman agar bangun, agar dirungkatkan dulu ini. Besok kita teruskan. Gitu. Nggak apa-apa, kita berdua dulu lah ngobrol lah, Mas Fet. Jangan Ya, gitu. cabut ya. Hormatilah kita. Kita kan yang punya room di sini. Jadi sampean saya izinkan turun dulu, biar yang di atas ini umat Islam semua, agar tidak ada Iya, terjadi oke, fitnah oke. nanti gitu loh. Siap. Nanti besok ya kabarin ya yang ini ya, yang apa? Oh yang siap, baju saya bawa live kabur setiap sama hari. Musa. Oke, siap. Makasih. Ya, Mas Ceng, Islam bukan? Nah ini Islam semua ya, sudah saya turun sudah, karena sudah Islam semua. Ini Assalamualaikum hostnya. Ustaz. Waalaikumsalam. Saya izin turun ya, saya belum tahajud juga ini. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.